Bagaimana jika Gen Z dan milenial nih nggak ikut berpartisipasi dan nggak ikut memilih dan pemilu? Apakah pemilu tersebut akan berjalan dengan baik atau seperti apa gitu? Kalau kita lihat, Kaum milenial dan Gen Z itu nggak semuanya ikut berpartisipasi. Apa sih yang bisa dilakukan jika ada salah satu atau banyak dari pemuda yang golput gitu? menurut data yang kita lihat, Kembali lagi ke pembahasan kita, yaitu Gen Z dan milenial dalam pemilu. Apa sih itu Gen Z dan milenial dalam pemilu dan kenapa kita bahas itu? Karena berdasarkan data dari KPU menyebutkan bahwa pemilih pemula pada tahun 2024 didominasi oleh kaum muda yang berusia 17 sampai 40 tahun dengan presentase 53 sampai 55% dari total jumlah pemilih. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak nih terkait tingginya angka pemilih pemula yang rentan usianya sangat muda nih? Bagaimana pendapat Bapak? secara garis besar pemilih pemula ini menjadi harapan baru terhadap pemimpin yang ada di Indonesia. Melalui pemilu, generasi muda bisa menentukan arah pilihan mereka terkait pemimpin itu yang ideal menurut mereka itu seperti apa gitu. Bagaimana nih pendapat Bapak Ah, terkait tingginya angka pemilih pemula atau Gen Z dan milenial yang akan ikut berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang? Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Gen Z sendiri ini merupakan generasi yang lahir di era 1990-an akhir dan awal 2000-an. Secara umur, mereka ini adalah pemilih pemula dan partisipasi mereka ini sangat penting untuk menentukan arah Indonesia ini ke depannya. Dan kebetulan pemilu di 2024 ini nanti itu pemilu yang dilakukan dengan satu tahapan, yaitu memilih calon presiden, terus juga wakil kita di DPR dan DPRD. Hal ini menentukan arah dan harapannya Gen Z ini sendiri ikut berpartisipasi aktif. Nah, kan pemerintah berharap anak muda dapat berpartisipasi secara aktif. Nah, apabila ketika ada anak muda yang memilih males ikut pemilu, ngapain sih panas-panesan gitu kan, ngantri lama gitu. Apa sih yang bisa dilakukan atau upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah terhadap adanya orang-orang yang memilih golput gitu? Oke, menarik sekali ya pertanyaannya. Menurut saya, untuk pemilu, khususnya oleh Gen Z ini sendiri, Gen Z ini kan dicirikan sebagai generasi yang sangat melek teknologi gitu loh. Dan salah satunya mereka ini juga sangat dalam artian sangat kritis. Dan Gen Z ini sendiri kalau dilihat seperti kakak sendiri itu lebih kepada bagaimana melihat, dalam artian melihat apa pemimpin itu seperti apa, konsep mereka adalah konsep yang ideal. Jadi kalau menurut saya pribadi dan melihat konteksnya secara langsung bahwa Gen Z ini kecil kemungkinannya untuk golput, bahkan dari hasil studi yang dilakukan oleh Litbang Kompas itu hanya 0,6% saja mungkin Gen Z yang akan golput di 2024. Berarti Gen Z masa sekarang itu adalah Gen Z yang sangat-sangat kritis ya. Buktinya banyak kita lihat sekarang anak-anak muda tuh udah mulai speak up gitu apabila ada pemimpin-pemimpin yang kurang konsisten dalam kepemimpinannya gitu kan. Jadi Gen Z sekarang tuh bisa dipastikan akan ikut gitu ya, berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Baik, bagaimana jika pandangan Bapak terkait dengan kurangnya nih pemahaman gitu kan? Anak muda kan kayak kurang tahu tentang politik nih. Bagaimana jika karena kurangnya pemahaman jadi mereka tuh nggak ikut pemilu karena apa sih pemilu gitu? Oke. Dari yang kita lihat, salah satu ciri Gen Z itu sendiri adalah mereka itu kritis dan menguasai teknologi. Jadi mereka itu mungkin lebih secara mandiri untuk mengetahui informasi dan mencari tahu. Dalam artian di sini terkait pemilu di 2024. Yang pertama dengan akses pengetahuan dan gadget mereka yang mereka kuasai, saya rasa pengetahuan mereka itu luar biasa terkait pemilu 2024 nanti. Yang malah yang jadi pertanyaan saya bagaimana nanti
peserta pemilu terkait ini partai politik dan calon-calonnya itu memasarkan citra diri mereka kepada Gen Z ini sendiri gitu loh. Berarti Gen Z sekarang tuh sangat aktif ya, sangat mereka tuh nggak pasif lagi, nggak cuman ikut sosialisasi aja, tapi mereka ikut search di internet gitu, apa sih pemilu, siapa sih yang nanti yang jadi calonnya gitu kan. Berarti mereka sangat kritis nih. Bagaimana jika kayak mereka cuman ikut-ikutan nih, ini lagi happening ini nih, jadi aku pilih ini. Jadi bagaimana pendapat Bapak jika ngikut temen nih, aku pilih Bapak ini karena temenku pilih dia, menurut temenku gini-gini gitu. Kalau secara garis besar ikut-ikutan dalam berpartisipasi sih tidak masalah. Namun ketika menentukan pilihan baik itu calon presiden, nanti calon legislatif, ketika pemilu itu saya harapkan untuk Gen Z ini sendiri jangan ikut-ikutan dan harus dipilih berdasarkan apa? Akal sehat yang ditentukan oleh apa? Pertama, itu ditentukan oleh kinerjanya. Apa yang sebagai seorang tokoh calon, misal calon presiden, kita lihat bagaimana track recordnya, latar belakangnya, terus juga apa yang dia kerjakan selama ini, dan dalam menentukan pilihannya itu nanti. Atau dari untuk lihat calon legislatif itu dilihat juga tokoh ini dalam kinerjanya itu seperti apa. Misal ketika dia sebelum mencalonkan diri itu kan udah bisa dilihat track recordnya atau pekerjaan sebelumnya itu apa sih, dan apakah manfaatnya itu terasa untuk masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Berarti ikut-ikutan itu boleh ya. Berarti gak cuman ikut-ikutan aja, tapi kita harus cari tahu ini orang siapa gitu, Betul. latar belakangnya apa dan segala macamnya. Nah, terkait dengan kita harus cari tahu siapa aja nih yang jadi yang jadi calonnya. Nah, dari situ bisa nggak sih kita lihat seberapa besar nih antusiasme kaum muda nih dalam pemilu gitu. Oke, kalau terkait ini menarik pertanyaannya Kak. Kalau yang dilihat pemilu 2019 itu adalah pemilu pertama yang diikuti oleh Gen Z. Gen Z ini kan generasi yang lahir di akhir 90-an, 1999 kalau saya nggak salah, sampai dengan awal 2000-an. Dan pada hari ini umur mereka itu kan di kisaran ya di atas 19 gitu ya. Dan pada 2019 kemarin itu kan Gen Z itu adalah pemilu pertama mereka gitu loh. Dan partisipasi politik untuk pemilu kemarin di 2019 itu lumayan tinggi, tertinggi kedua dalam sejarah pemilu di Indonesia setelah 1999, dan mayoritas itu juga diikuti oleh Gen Z. Dan secara kita lihat bahwa tingkat golput itu hanya sedikit sekali pada 2019, dan diharapkan dengan banyaknya partisipasi Gen Z di pemilu 2024 tingkat golput itu mungkin lebih rendah dibandingin dengan 2019. Berarti antusiasmenya itu sangat tinggi ya. Betul. Bagaimana cara anak muda itu dalam mengawal pemilu, dalam mengontrol jalannya pemilu agar berjalannya pemilu yang adil, yang jujur gitu. Hal yang paling pertama sih untuk saya kepada generasi muda itu, pertama kita harus ikuti isu-isu terkait isu sosial dan politik dalam hal ini pemilu 2024. Yang bisa dilakukan yang pertama itu ya apa? Bagaimana kita ikut berpartisipasi. Yang kedua, bagaimana kita mengikuti isu-isu ini, terutama terkait isu politik yang berkaitan dengan pemilu 2024. Pertama terkait calon, terus isu-isu yang diusung oleh para calon ini, baik itu calon presiden dan calon legislatif itu sendiri atau calon DPD, itu isu-isunya sesuai nggak sih? Relevan nggak sih? Dan juga dilihat apa yang ditawarkan dari mereka itu nanti, visi misinya mereka untuk Indonesia itu seperti apa. Hal ini menjadi penting bagi pemilih Gen Z untuk memilih ataupun menentukan pilihan mereka. Baik, berarti sudah dapat dipastikan nih Gen Z dan milenial nih udah sangat antusias sekali dalam mengawal pemilu nih. Bagaimana nih jika ada Gen Z dan milenial atau kaum muda yang mohon maaf penyandang disabilitas, apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah akses pada para kaum disabilitas ini untuk menyumbangkan hak pilihnya dalam pemilu? Oke, ini lumayan menarik terkait disabilitas dan pemilu.
Secara data yang dihimpun oleh KPU pada 2019 itu ada sekitar 1,2 juta disabilitas yang menjadi pemilih. Dalam prosesnya, hak mereka untuk memilih itu dijamin oleh undang-undang, dan kaum disabilitas sebagai kaum rentan itu saya rasa pemerintah harus hadir, dalam artian KPU beserta jajarannya ketika pemilu nanti. Kan pemilu itu di tanggal 14 Februari 2024. Nanti misal untuk orang-orangnya panitia di TPS-TPS itu menyediakan atau mendampingi para kaum disabilitas ini untuk mencoblos, dalam artian menentukan hak pilihnya dengan batasan tertentu. Misal kalau kita lihat untuk yang seorang anggota pemungutan suara TPS itu sendiri itu hanya bisa menemani untuk tunanetra yang datang untuk mencoblos, dan yang mencoblos itu adalah tunanetra itu sendiri. Dan yang menurut saya penting selain itu adalah sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan juga pemerintah terhadap penyandang disabilitas terkait pentingnya pemilu itu sendiri gitu. Berarti pemerintah sangat merangkul nih kaum disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Bagaimana jika Gen Z dan milenial nih gak ikut berpartisipasi dan gak ikut memilih dan pemilu? Apakah pemilu tersebut akan berjalan dengan baik atau seperti apa gitu? Oke, pertanyaan yang menarik kan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat, pemilu sendiri itu dianggap sebagai pestanya rakyat. Kenapa dianggap sebagai pestanya rakyat? Karena rakyat itu bebas memilih pemimpin yang mereka harapkan itu seperti apa. Malah kerugian kalau menurut saya pribadi melihat kalau Gen Z ini tidak ikut pemilu dalam hal ini, karena Gen Z ini adalah generasi penerus bangsa yang nanti mereka yang akan yang menikmati bangsa ini seperti apa. Apakah dengan pemimpin yang baik, bangsa ini akan berjalan pada tracknya kemajuan gitu loh. Tapi apabila mereka tidak berpartisipasi, misalnya golput, pemilu tetap berjalan kok. Namun kerugiannya pada Gen Z itu sendiri, karena mereka tidak menentukan pemimpin seperti apa yang berhak memimpin mereka. Kalau dari segi pemerintahnya, apakah pemerintah rugi nih jika banyak dari bagian daripada masyarakat nggak ikut berpartisipasi? Kalau dari pemerintah saya rasa itu mungkin ada kerugiannya, karena dengan sedikitnya partisipasi dari Gen Z ini menunjukkan bahwa bangsa ini atau Gen Z ini apatis terhadap politik, isu sosial dan isu politik yang ada di Indonesia gitu. Jika sekarang nih kita menggunakan teknologi dalam memilih atau dalam menentukan pilihan kita, bisa nggak sih pemerintah membuat cara atau membuat suatu platform untuk memilih secara online gitu, agar kayak mempermudah orang-orang yang bekerja di luar rumah gitu, atau orang-orang yang bekerja jauh dari tempat TPS gitu. Oke, ini terkait e-voting ya kayak. Untuk e-voting sendiri sebenarnya sempat diwacanakan di Indonesia, namun ada beberapa tantangan ketika mungkin e-voting ini bisa dilakukan. Pertama, terkait konsep jurdil tadi, luber, langsung, bebas dan rahasia. Apakah hal ini bisa dipertahankan dengan e-voting? Itu kan masih jadi pertanyaan, dan menurut saya untuk hari ini Indonesia belum siap untuk melakukan e-voting itu sendiri, Kak. Berarti e-voting tersebut tidak menjamin akan adanya suara yang jujur ya. Takutnya nanti ada sabotase dari pihak-pihak tertentu gitu ya. Betul. Gen Z dan milenial dapat menjadi second of jurnalis atau agen of control yang senantiasa memantau berjalannya pesta demokrasi dengan memanfaatkan media kreatif yang selalu konsen dan kritis, dan menjadi menjadi pemilih yang cerdas, kritis dan kreatif.
tidak golput, ikut menggunakan hak pilih dengan mencoblos mendukung kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti halnya sosialisasi dalam pemilu. Terima kasih kepada Bapak Fadlan selaku narasumber yang bersedia hadir untuk membahas Gen Z dan milenial dalam pemilu. Terima kasih juga kepada pihak yang telah bekerja keras dalam menyukseskan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.